Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrika Purwanti dengan NIM 856491326. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 yaitu presentasi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Di sini karena di sekolah saya tidak ada infokus, hanya ada laptop. Saya akan mempresentasikannya menggunakan laptop dan tidak bisa. Di sini saya akan menampilkannya pakai laptop saja, tidak pakai infokus karena tidak ada infokus ya, Ibu. Maaf atas keterbatasannya. Di sini ada 4 soal yang akan saya presentasikan, yaitu satu, peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Yang ketiga adalah contoh penerapan dalam praktik pendidikan. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Peran filsafat ilmu dalam pendidikan adalah sebagai landasan berpikir kritis, memastikan pendidik dalam ilmiah, bermakna, dan bernilai. Saya akan menjelaskan satu-satu. Mengawasi eksistensi ilmu pendidikan dengan ontologi, yaitu pendidikan dipahami sebagai proses membentuk manusia seutuhnya atau kognitif, efektif, dan fisikomotor. Yang kedua yaitu memperkuat keilmiahan atau epistemologi. Contohnya penggunaan metode yang aktif, penilaian tindakan atau PTK untuk memperbaiki pembelajaran sehingga pendidik tidak melakukan secara asal tetapi berdasarkan ilmu yang benar. Yang ketiga adalah menanamkan nilai dan manfaat aksiologi. Yaitu ada 3 poin, yaitu menanamkan nilai moral, contohnya kejujuran, disiplin, tanggung jawab, membentuk karakter peserta didik. Dengan demikian, pendidik tidak hanya mencerdaskan tetapi juga membentuk kepribadian. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Relevan dengan kehidupan nyata, membentuk karakter, mengembangkan potensi peserta didik. Pendidik yang bermakna adalah pendidik yang relevan dan kehidupan nyata, membentuk karakter, dan mengembangkan potensi peserta didik. Hubungannya secara filsafat ilmu adalah praktik pendidikan memberikan bukti nyata dari teori filsafat. Selanjutnya, pengalaman di lapangan membantu mengembangkan pemikiran filsafat baru. Nilai-nilai pendidikan memperkaya aspek asiologi dalam filsafat ilmu. Artinya, pendidikan dan filsafat ilmu saling memperkuat. Filsafat memberi dasar dan pendidikan memberikan praktik nyata. Soal nomor 3 adalah filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Ada 3 poin, yaitu ontologi, apa masalahnya, yang kedua epistemologi, bagaimana solusinya, dan yang ketiga aksiologi, apa dampaknya. Yang pertama adalah ontologi, apakah masalahnya? Contohnya, apa hakikat belajar anak? Apakah hanya menghafal atau memahami? Yang kedua, epistemologi, yaitu bagaimana solusinya atau metodenya, atau bagaimana metodenya. Ya, contohnya, apa metode ceramah masih efektif atau perlu pembelajaran aktif. Yang ketiga, aksiologi, apa dampak dan nilainya. Contohnya, apa pembelajaran tersebut membentuk karakter anak. Dengan 3 pendekatan ini, masalah pendidikan bisa dianalisis secara mendalam dan tidak asal-asalan. Nomor 4 adalah contoh penerapan dalam praktik pendidikan. Berikut adalah contoh konkretnya. Yang pertama adalah dalam kurikulum, ada beberapa poin penting berikut contoh konkretnya, yaitu yang A adalah dalam kurikulum, yang B dalam proses pembelajaran, yang C adalah dalam kebijakan pendidikan. Yang pertama saya akan menjelaskan dalam kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka menekankan yaitu pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan karakter atau profil belajar Pancasila. Ini menunjukkan penerapan ontologi siswa sebagai individu unik. Yang selanjutnya adalah epistemologi, belajar memulai pengalaman. Aksiologi adalah membentuk karakter dan nilai. Yang poin B adalah dalam proses pelajaran, yaitu guru menggunakan metode sambil belajar di PAUD, anak belajar melalui aktivitas langsung, bukan hanya teori. Ini akan menunjukkan epistemologi, belajar aktif atau aksiologi menyenangkan dan bermakna. Yang poin C adalah dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan wajib belajar. Yang kedua tujuannya adalah agar semua anak mendapat hak pendidikan. Yang ketiga adalah ini keterkaitannya adalah aksiologi, keadilan dan pemerintahan pendidikan. Kesimpulan dari video ini adalah filsafat ilmu sangat penting dalam pendidikan karena atau sebab menjadi dasar pemikiran yang ilmiah, sistematis, dan membantu memahami, menganalisis, memperbaiki pendidikan, dan juga menjadi alat untuk memastikan pendidikan memiliki arah, metode, dan nilai yang jelas. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa berjalan tanpa arah dan makna. Jadi filsafat ilmu ini sangat penting dalam pendidikan. Banyak yang membantu dasar berpikir, membantu memahami,
menjadi alat untuk memastikan pendidikan memiliki anak. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena keterbatasan saya dalam sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena keterbatasan juga. Saya mohon maaf kepada Ibu dosen. Fasilitas kami tidak lengkap ya Ibu. Kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.